part kali ini atau part terakhir ini, di sini saya akan mengulas materi dari part 1 hingga part 6 kemarin. Jadi untuk persingkat waktu kita mulai. Di sini ya, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip pasar bebas dan mekanisme khusus penawaran dan permintaan. Jadi dalam sistem ini aktivitas ekonomi seperti produksi, juga distribusi dan konsumsi barang dan jasa dilakukan oleh individu atau perusahaan swasta dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Prinsip utama ekonomi konvensional adalah pasar yang efisien, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dalam ekonomi konvensional, peran pemerintah umumnya terbatas pada regulasi dan pengawasan pasar, meskipun ada negara. Baik, perekonomian konvensional lebih mengedepankan konsep keuntungan maksimal. Hal ini berarti bahwa keputusan ekonomi dibuat dengan mempertimbangkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh atau negara. Untuk itu, teori ekonomi konvensional berfokus pada penciptaan nilai tambah dalam setiap transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Ekonomi konvensional juga dikenal dengan sistem pasar bebas, di mana mekanisme pasar mengatur distribusi barang dan jasa tanpa banyak campur tangan pemerintah. Sistem perbankan dalam ekonomi konvensional beroperasi dengan pasar bunga. Nah, bank menawarkan pinjaman kepada individu atau perusahaan dengan mengenakan bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Jadi pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk investasi atau konsumsi. Nah, di sisi lain, simpanan yang ada di bank juga akan diberikan bunga sebagai bunga terhadap dana yang disimpan oleh nasabah. Bunga yang dikenakan dalam sistem ini merupakan salah satu alat untuk mengatur permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional menjadi salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan. Kritikan terhadap sistem ini seringkali datang dari berbagai kalangan yang menilai bahwa bunga bisa memicu ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dengan sumber daya lebih banyak dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, sementara mereka yang tidak memiliki cukup aset harus membayar bunga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi utang yang tak terkendali pada kelompok masyarakat tertentu, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, dalam ekonomi konvensional, pasar cenderung mengutamakan efisiensi produksi dan konsumsi. Pengusaha dan konsumen melakukan transaksi dengan dasar pertimbangan nasional, di mana mereka bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Meskipun demikian, ekonomi konvensional juga menghadapi tantangan dalam mengelola eksternalisasi negatif seperti pencemaran lingkungan atau ketimpangan sosial sebagai respon terhadap masalah tersebut. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi konvensional mengandalkan teori pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan bagaimana perekonomian dapat berkembang. Nah, teori ini berfokus pada peningkatan produksi dan konsumsi barang dan jasa melalui inovasi teknologi, investasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dalam ekonomi konvensional, faktor-faktor seperti kapital, tenaga kerja, dan teknologi menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu dijamin, terutama ketika faktor-faktor eksternal seperti krisis keuangan global atau bencana alam mengganggu kestabilan ekonomi.
Dalam ekonomi konvensional, persaingan adalah elemen yang sangat penting. Pasar yang komprehensif memungkinkan terciptanya barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang lebih baik. Nah, di sisi lain, perekonomian konvensional juga sangat bergantung pada konsumsi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan permintaan barang dan jasa dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertujuan untuk merangsang konsumsi, baik melalui pengeluaran pemerintah atau penurunan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan belanja konsumen. Namun ada juga kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada konsumsi sebagai pendorong ekonomi. Nah, beberapa kalangan terdapat bahwa sistem ekonomi yang selalu mengandalkan konsumsi dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ada gerakan untuk beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam ekonomi konvensional, keputusan ekonomi seringkali didorong oleh nilai-nilai individu dan pasar. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan ekonomi syariah yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, transaksi dan kegiatan ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip yang yang sesuai dengan hukum Islam, seperti larangan terhadap riba, ketidakpastian atau gharar, dan spekulasi yang tidak adil. Meskipun demikian, ekonomi konvensional dan syariah keduanya berusaha mencapai kesejahteraan ekonomi meskipun dengan cara yang berbeda. Nah, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi. Nah, prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah bahwa segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi harus mematuhi norma-norma moral dan etika yang diajarkan dalam Islam, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nah, baik, dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan harus bebas dari unsur-unsur yang dianggap haram seperti riba atau bunga, gharar,
sosial dan lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam proyek yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan prinsip moral Islam dianggap tidak sah. Misalnya, investasi dalam industri yang terkait dengan alkohol, perjudian atau tembakau ya yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu membantu dalam kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa umat manusia adalah sebagian dari satu komunitas baik yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam sistem syariah harus mempromosikan kolaborasi dan menghindari praktik-praktik yang dapat memonopoli atau eksploitasi. Nah, jadi perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah juga memiliki peran yang penting dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil. Nah, ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan, di mana keuntungan dibagi secara merata antara pemilik modal dan pengusaha. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Di Indonesia, salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendidik masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan ekonomi syariah serta memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk-produk keuangan syariah yang tersedia. Peluang bagi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, terutama dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan sektor ini melalui kebijakan yang mendukung inklusi keuangan syariah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan berbasis syariah. Masuk pada praktik perbankan bisnis syariah, bisnis digital ya berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan harus jelas dan transparan dengan kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, perbankan syariah adalah salah satu sektor yang paling berkembang dalam sistem ekonomi syariah. Bank syariah berpotensi dalam penggunaan bunga sebagai dasar transaksi. Sebagai gantinya, bank syariah menawarkan produk-produk seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama utama usaha. Nah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Produk perbankan syariah ini menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak sekaligus menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Nah, selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat dan wakaf menjadi instrumen penting dalam kontribusi kekayaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Sedangkan wakaf adalah pemberian aset untuk kepentingan umum. Yang kedua tidak umum yang tidak boleh pindah tangan.
pulang. Nah, jadi selain itu ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat dan wakaf menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Sedangkan wakaf adalah pemberian aset untuk kepentingan umum yang tidak boleh dipindah tangankan. Nah, kedua instrumen ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun meskipun memiliki banyak keuntungan, perbankan digital juga banyak menghadapi tantangan. Nah, salah satunya adalah masalah keamanan. Keamanan data dan perlindungan informasi pribadi nasabah menjadi prioritas utama bagi penyedia layanan perbankan digital. Untuk itu, bank dan penyediaan layanan digital perlu terus mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi nasabah dari pencurian data. Nah, selain itu, digitalisasi dalam sektor perbankan juga memerlukan infrastruktur yang baik dan akses yang merata. Meskipun di kota-kota besar akses terhadap layanan perbankan digital sudah sangat berkembang, tantangan terbesar muncul di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa semuanya lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari perbankan digital. Nah, perbankan digital juga telah memperkenalkan model bisnis baru dalam industri perbankan, yaitu bank-bank tradisional ini mulai beralih ke mode bisnis berbasis teknologi dengan meluncurkan aplikasi perbankan digital mereka sendiri. Beberapa bank berkembang bahkan mengembangkan layanan Finex yang memungkinkan mereka untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan Finex yang sudah ada sebelumnya. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk menarik lebih banyak nasabah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, adanya kolaborasi antara bank dan perusahaan Finex juga menjadi Friend Finex. Menjadi kolaborasi ini memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif, sementara perusahaan Finex dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya bank untuk mereka lebih lanjut. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan juga bagi nasabah. Nah, perbankan digital, terutama dalam hal transaksi yang lebih transparan dan aman. Blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal verifikasi transaksi, mengurangi biaya transaksi, dan memastikan bahwa data transaksi tidak dapat dimanipulasi. Nah, oleh karena itu, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan digital. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, masa depan perbankan digital semakin cerah. Digitalisasi akan memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan perbankan tanpa batasan geografis, yang pada gilirannya akan memperluas inklusi keuangan. Namun untuk memastikan bahwa perbankan digital dapat memberikan manfaat yang optimal, diperlukan regulasi yang jelas dan perlindungan terhadap konsumen, serta dukungan terhadap inovasi yang berkelanjutan. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah awal yang penting adalah melalui pengembangan regulasi yang mendukung operasional bank syariah, yang memulai dengan
pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pada tahap awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup lambat karena kurangnya pemahaman di minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah. Namun, sering berjalannya waktu terjadi peningkatan kesadaran dan dari kalangan masyarakat Muslim tentang pentingnya mendukung penggunaan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, hal ini ditunjang dengan dukungan dari pemerintah yang terus mengembangkan kebijakan pro syariah seperti memperkenalkan produk perbankan syariah yang lebih beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Bank-bank syariah telah mengembangkan berbagai produk yang menarik seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah, dan kerjasama serta berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang mencari alternatif keuangan yang lebih adil dan transparan. Salah satu tantangan besar bagi perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah. Nah, banyak orang yang masih menganggap bahwa produk perbankan syariah hanya untuk umat Islam. Padahal produk ini dapat digunakan oleh siapa saja yang menginginkan transaksi yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, edukasi tentang ekonomi syariah perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami manfaat dan keunggulan produk perbankan syariah. Di masa depan, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar. Nah, kesimpulannya, ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Ekonomi konvensional mengandalkan prinsip pasar bebas dan bunga sebagai alat penggerak utama dalam perekonomian. Meskipun Islam ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kritik terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih berfokus pada keadilan sosial, transparansi, dan kesesuaian dengan ajaran agama, terutama dengan hal menghindari riba dan ketidakpastian kedua sistem. Ketidakpastian kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan yang kesejahteraan bagi umat manusia, meskipun cara dan prinsip yang diterapkan berbeda. Nah, di Indonesia, sektor perbankan syariah telah mengalami transformasi yang signifikan dengan peningkatan jumlah nasabah dan produk yang semakin beragam. Meskipun perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam hal edukasi dan pemahaman masyarakat, sektor ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah dan semakin berkembangnya kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam perekonomian. Nah, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat besar, terutama dengan populasi muslim terbesar di dunia dan semakin meningkatnya minat terhadap sistem keuangan yang berbasis pada etika dan keberlanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui platform digital yang memungkinkan akses yang lebih mudah
dan efisiensi terhadap pelayanan keuangan. Ini juga memperkuat inklusi keuangan, memberikan kesempatan kepada mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Tuh. Nah, di sisi lain, perbankan bisnis digital memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, kenyamanan, dan kecepatan transaksi. Dengan perkembangan teknologi perbankan digital telah berevolusi cara orang mengakses dan menggunakan sistem. Sebagai kesimpulan masa depan, ekonomi syariah dan perbankan digital di Indonesia tampak cerah dengan potensi untuk tumbuh lebih pesat di masa depan. Transformasi yang terus berlangsung dalam sektor ini didukung oleh regulasi yang mendukung dan berkembang teknologi yang cepat. Nah, masyarakat di Indonesia untuk membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sistem keuangan yang lebih inklusi dan berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perbankan syariah dan perbankan digital di Indonesia berpotensi menjadi pilar kemajuan ekonomi yang ada. Kesimpulan masa depan, ekonomi syariah dan perbankan digital di Indonesia tampak cerah dengan potensi untuk tumbuh lebih pesat di masa depan. Transformasi yang terus berlangsung dalam sektor ini didukung oleh regulasi yang mendukung dan berkembang teknologi yang cepat. Nah, masyarakat di Indonesia untuk membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sistem keuangan yang lebih inklusi dan berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perbankan syariah dan perbankan digital di Indonesia berpotensi menjadi pilar kemajuan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, baik, mungkin itu saja di part video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bye-bye.